Ya baik, terima kasih. Kita mulai kembali untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang sistem basis data di mata kuliah teknologi basis data. Sebelumnya di pendahuluan kita sudah menjelaskan definisi, pengertian, sejarah, dan komponen-komponen dalam basis data. Kita coba untuk melanjutkan di pertemuan ini di dalam mata kuliah teknologi basis data. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengapa kita belajar basis data. Secara akademik, basis data itu menyentuh banyak topik dalam lingkungan ilmu komputer karena kita secara jurusan itu dalam ranah ilmu bidang komputer. Jadi topik di dalam basis data itu sangat banyak dan sangat beragam. Makanya kenapa pembelajaran basis data di dalam program studi ataupun jurusan ilmu komputer, dalam hal ini teknologi komputer, itu sangat diprioritaskan karena topik di dalam basis data itu sangat banyak. Terus yang kedua adalah dari sisi programmer atau orang yang membuat program. Program aplikasi sangat membutuhkan basis data. Ya, kenapa? Karena di dalam aplikasi itu akan bisa menjadi aplikasi yang seutuhnya ketika kita bicara tentang basis data, karena basis data itu sangat penting. Terus dari kaum kapitalis, jadi kenapa belajar basis data? Karena untuk mendapatkan uang perlu basis data. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang mendapatkan uang atau mendapatkan benefit dari basis data, baik secara legal maupun ilegal, baik itu secara benar ataupun tidak benar. Karena di dalam dunia komputer itu, kalau kita secara general menjelaskan dunia dalam komputer itu ada orang yang bekerja sesuai alur dan ada orang yang bekerja di luar alur, orang yang bekerja yang dengan benar ataupun tidak benar, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya, pengertian basis data sudah dijelaskan di awal. Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan di sini, disimpan dengan minimum redundansi dan untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Jadi kegunaan basis data itu untuk meminimumkan atau mengurangi redundansi data. Itu fungsi dari basis data. Nah, di sini redundansi itu adalah penyimpanan data yang sama secara berulang. Redundan ya, kalau secara bahasa Indonesianya. Terus jika data yang dapat diperoleh dari data lain disimpan tersendiri. Jadi ketika kita bicara banyak data itu dapat disimpan dengan slot atau tempat tersendiri. Terus redundansi menyebabkan masalah pada waktu memperbarui atau update data, ruang penyimpanan yang boros, dan dapat menimbulkan tidak konsistennya data. Makanya ketika kita bicara basis data itu jelas secara prinsip mengurangi atau meminimalisir redundansi. Nah, jadi ketika redundansi itu terjadi, itu bisa menyebabkan masalah pada pembaharuan data atau updating data. Terus ruang penyimpanan boros karena data yang sama disimpan dengan tempat yang sama, itu akan memakan tempat dan dapat menimbulkan tidak konsistennya data. Jadi data yang sama bisa jadi nanti value-nya ada yang berubah dan lain sebagainya. Itu prinsip redundansi. Terus ada lagi pengertian basis data, yaitu sekumpulan data umumnya mendeskripsikan aktivitas suatu organisasi yang saling berhubungan di sini. Jadi data-data yang dikelompokkan, yang umumnya, tidak semuanya ya, umumnya mendeskripsikan aktivitas suatu organisasi yang saling berhubungan. Jadi ketika kita bicara, kalau contoh di akademik berarti ya data akademik, ada data keuangan, data
karyawan, HRD dan lain sebagainya. Terus selanjutnya basis data universitas. Nah, ini contohnya berisi tentang entitasnya, ada mahasiswa, ada fakultas, ada mata kuliah, ada ruang kuliah dan sebagainya. Hubungan antar entitas. Jadi entitas di sini basis data ada mahasiswa, ada fakultas, mata kuliah yang saling terhubung. Hubungannya di sini contohnya adalah registrasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di sini, entitas, pemakaian ruang kuliah, jadwal kuliah dan lain sebagainya. Ketika mengambil mata kuliah berarti mahasiswa di sini mengambil entitas mahasiswa, mengambil entitas mata kuliah, mengambil entitas ruang kuliah. Sedangkan fakultas dia include karena mahasiswa itu sudah tertanam atau mungkin sudah menyangkut di dia fakultas apa. Nah, terus sistem manajemen basis data atau di sebelumnya saya singkatnya dengan DBMS, Database Management System, yaitu perangkat lunak yang didesain untuk membantu memelihara dan memanfaatkan sekumpulan data yang besar di sini. Sebelumnya sudah saya jelaskan, ini mungkin nanti lebih spesifik. Jadi perangkat lunak ya, software yang didesain untuk membantu memelihara dan memanfaatkan sekumpulan data yang besar. Jadi itu dibutuhkannya SMBD atau DBMS kalau dibalik secara bahasa Inggris. Terus sistem manajemen basis data itu menyimpan data dalam bentuk file dan menulis kode aplikasi tertentu untuk mengaturnya. Jadi kalau digambarkan di materi sebelumnya, kalau SMBD di sini kalau cara fisik itu bisa dalam bentuk almari besi atau lemari arsip dan lain sebagainya. Kalau di dalam data digital yang dalam bentuk file di sini itu menyimpan data dalam bentuk perangkat lunak atau software. Selanjutnya adalah sistem manajemen basis data merupakan suatu perangkat lunak yang terdiri atas kumpulan program di sini ya untuk mengelola dan memelihara data. Jadi sekumpulan program itu bisa dalam berupa command atau perintah untuk mengelola dan memelihara. Jadi data sudah ada, dikelola dan dipelihara di dalam suatu struktur yang digunakan oleh banyak aplikasi. Beberapa aplikasi bebas, independen terhadap media penyimpanan dan metode akses. Jadi SMDB itu kalau bisa digambarkan secara umum dia multiplatform. Media penyimpanannya seperti apa dan metode aksesnya seperti apa bisa dikelola data tersebut. Selanjutnya manfaat SMDB sebelumnya juga sudah saya jelaskan adalah kemandirian data. Karena data bisa berdiri sendiri. Terus yang kedua adalah akses data efisien ya, karena kita cukup membuka komputer atau gadget, kita sudah bisa melihat data tersebut. Kalau secara fisik kan kita harus masuk ke dalam ruangan arsip, kita buka almarinya atau apapun itu, baru kita cari berkasnya secara fisik. Tapi kalau dalam bentuk digital kita hanya membuka komputer atau membuka gadget, langsung data itu kita akses. Terus integritas dan keamanan datanya relatif lebih aman karena secara keamanan itu bebas dari kebakaran dan lain sebagainya. Kalaupun ada pun backup itu bisa jadi pakai menggunakan cloud computing, menggunakan external space, external storage dan lain sebagainya. Terus administrasi data, jadi secara administrasi data tersebut bisa diadministrasikan secara lebih bagus. Terus akses kongruen dan crash recovery, jadi secara recovery itu menghindari crash. Jadi karena ketika ada kerusakan data, kehilangan data itu bisa di-recovery secara lebih
cepat dan lebih efektif. Terus waktu pengembangan aplikasi terkurangi ya, karena dengan basis data, kalau kita nanti kita akan membahas tentang sejarahnya, pengembangan aplikasi terkurangi. Aplikasi itu digunakan karena adanya data. Data itu diproses dengan menggunakan aplikasi. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi ketika kita mengembangkan aplikasi yang dimana menggunakan SMBD itu lebih terkurangi waktunya, lebih cepat lah untuk pengembangan, karena dengan SMDB itu data itu sudah terpola, sudah tertata dengan bagus. Nah, kita bahas kemandirian data. Program aplikasi tidak diekspos pada detail representasi dan penyimpanannya. Jadi aplikasi itu tidak bisa mengambil data secara spesifik tanpa ada akses. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di dalam sistem manajemen basis data atau SMBD itu ada namanya level akses, di mana user siapa dengan level apa dia bisa mengakses apa. Jadi di dalam leveling di dalam SMBD itu sangat penting. Makanya ketika kita masuk ke dalam SMBD, langkah pertama adalah menentukan level mana saja yang dapat mengakses data. Terus SMBD menyediakan sebuah pandangan abstrak tentang data yang menyembunyikan detail data. Jadi pandangan abstrak, kalau kita menyembunyikan detail data itu maksudnya bagaimana kita menampilkan data tertentu yang akan kita tampilkan. Jadi dari beberapa data yang ada, mana yang akan kita tampilkan, mana yang tidak, itu SMBD itu mensupport itu, mendukung itu, kira-kira seperti itu. Terus akses data efisien. SMBD memanfaatkan teknologi untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Karena kembali lagi ke manfaat tadi, kemandirian tadi. Jadi kapan kita mengakses data, kapan kita menampilkan data tertentu yang akan kita tampilkan, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Terus integritas dan keamanan data. Tersedianya batasan integritas. Jadi kebebasannya kita ada batasannya, dengan contohnya tadi dengan adanya level akses. Misalnya sebelum menyisipkan informasi gaji, SMBD dapat memeriksa bahwa besarnya gaji tidak akan melebihi anggaran yang disediakan. Jadi ada filtering, ada pembatasan. Terus tersedianya keamanan data, kontrol akses yang dapat menentukan apakah data dapat dilihat oleh kelas pengguna yang berbeda. Nah, ini yang saya contohkan di awal tadi, bahwa di dalam SMBD itu terdapat fitur untuk leveling. Jadi kelas pengguna kalau bahasa Indonesianya, level siapa, mengakses apa. Terus selanjutnya administrasi data. Beberapa pengguna berbagi data. Pemusatan administrasi data dapat memberikan perbaikan yang signifikan karena dipusatkan di sini. Nah, kembali lagi dengan adanya leveling tadi memungkinkan untuk SMBD itu mempunyai banyak user atau multi user, banyak pengguna. Jadi di beberapa pengguna tersebut kita tanamkan akses, kita tanamkan level, di mana level tersebut nanti akan mengikat pengguna tersebut atau user tersebut itu untuk mengakses apa saja. Apakah dapat memberikan perbaikan atau tidak, apakah dia hanya bisa melihat atau tidak, apakah dia bisa menghapus atau seterusnya. Terus akses kongruen dan crash recovery. SMBD menjadwalkan akses kongruen pada data sehingga pengguna dapat memandang data sebagai data yang sedang diakses oleh hanya satu pengguna pada satu waktu. Nah, ini juga pembatasan akses. Jadi SMBD itu mempunyai fitur di mana salah satunya itu satu data itu hanya bisa diakses oleh satu orang, satu pengguna, atau bisa jadi dibalik.
satu data itu bisa diakses oleh banyak pengguna. Terus selanjutnya adalah waktu pengembangan aplikasi terkurangi. SMBD mendukung fungsi-fungsi penting dari aplikasi untuk mengakses data dalam SMBD. Tadi saya sebutkan bahwa di dalam pembangunan aplikasi itu ketika ditunjang dengan SMBD itu terkurangi waktunya karena di dalam SMBD mendukung fungsi-fungsi penting. Contohnya bagaimana data itu kita ambil, bagaimana data itu kita create, kita buat, bagaimana data itu kita edit atau kita update, bagaimana data itu kita hapus, bagaimana data itu kita recovery, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem basis data, yaitu suatu basis data yang berbasis komputer, dibuat dan dipelihara oleh sekumpulan program aplikasi yang ditulis secara khusus untuk menyelesaikan masalah tertentu atau dengan menggunakan suatu sistem manajemen basis data. Jadi sistem basis data atau data manajemen, database management system, DBMS. Kira-kira gambarannya seperti ini di dalam sistem basis data. Jadi basis data itu posisinya ada di tengah. Ketika ketika pengguna itu mengakses aplikasi itu ada cover atau layer layar di mana basis data itu sinkron dengan berbagai macam aplikasi. Dari sinilah ketika sudah diolah dia akan ditampilkan oleh pengguna. Jadi model pengguna di sini ada request, dari sisi program aplikasi memproses, dari basis data ini merespon dan akan ditampilkan oleh pengguna. Selanjutnya, sistem basis data itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama data, yang kedua hardware, yang ketiga software, yang keempat user. Ini sudah ada di dalam materi sebelumnya. Kita coba jelaskan satu-satu. Data untuk suatu basis data mempunyai karakteristik terintegrasi. Nah, terintegrasi, terhubung ya. Terhubung secara terpusat dan pemakaian bersama, multi user. Pada aplikasi yang relatif besar, data cenderung digunakan oleh sistem multi-user di sini ya. Sedangkan pada aplikasi relatif kecil, data cenderung digunakan oleh sistem single user. Makanya tadi ketika di dalam DBMS, Database Management System, itu ada fitur di mana untuk membagi ruang apakah data itu bersifat multi-user atau bersifat single user. Bagaimana kita manajemennya saja. Sistem multi-user di sini dijelaskan ialah suatu sistem yang memungkinkan banyak pengguna atau user dapat mengakses basis data secara berbarengan atau bersamaan. Concurrent. Sistem single user ialah suatu sistem dengan paling banyak satu pengguna dapat mengakses basis data pada sembarang waktu yang diberikan. Jadi single user. Jadi hanya dipakai satu pengguna. Terus hardware terdiri atas peralatan utama berupa penyimpanan bantu dan peralatan input atau output atau I/O, prosesor dan memori utama serta peralatan pendukung, misalnya untuk peralatan jaringan atau peralatan komunikasi yang lain. Ini komponennya di dalam basis data, jadi memerlukan hardware. Terus yang selanjutnya adalah software. Software untuk sistem basis data disebut SMBD atau sistem manajemen basis data, yang merupakan lapisan di antara basis data secara fisik dengan pemakai antar muka ya, user interface. Fungsi utama dari SMBD adalah untuk menjadi perisai bagi pengguna dari rincian perangkat keras, sehingga pengguna dengan pengetahuan minim mengenai perangkat keras dapat menggunakan sistem basis data dengan mudah. Jadi dengan fungsi utama SMBD ini tidak harus orang yang terbiasa dengan komputer. Orang yang tidak terbiasa pun bisa menggunakan SMBD tersebut. Terus pengguna atau user. Pemrogram ini dibagi. Yang pertama pemrogram aplikasi, yaitu yang bertanggung jawab menulis program aplikasi yang menggunakan basis data.
Yang kedua pengguna akhir. Jadi yang pemprogram ini pembuat atau pemanajemen atau perancang lah ya, kita bicara perancang basis data. Yang kedua adalah pengguna akhir, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan sistem basis data secara online melalui workstation atau terminal. Antarmuka banyak digunakan untuk mempermudah interaksi. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa SMPD itu mengenal dari yang paham komputer dari sisi pemrogram aplikasi atau programmer maupun masyarakat umum atau orang awam, karena pengguna akhir atau masyarakat umum itu hanya menggunakan basis data sebagai pembantu untuk menyelesaikan pengolahan data. Terus yang kedua ada administrator basis data, yaitu seorang yang menyusun strategi dan putusan kebijakan mengenai data dan menyediakan kebutuhan dukungan teknik untuk mengimplementasikan putusan yang dipilih. Kalau kita ibaratkan, jadi di dalam administrator basis data itu penanggung jawab. Jadi penanggung jawab basis data atau database, di mana pemrogram yang membuat atau programmer itu yang membuat itu memperoleh izin dari administrator. Pengguna itu juga memperoleh izin dari akses dari administrator basis data. Terus selanjutnya adalah model data. Model data kumpulan tools yang secara konseptual untuk mendeskripsikan data, hubungan data, semantik data, dan konsistensi constraint. Jadi di dalam model data di sini adalah kumpulan tool secara konseptual untuk mendeskripsikan data. Hubungannya seperti apa, semantiknya seperti apa, dan konsistensinya seperti apa. Kumpulan konstruksi deskripsi data level tinggi yang menyembunyikan detail penyimpanan level rendah. Jadi kembali ke leveling tadi. Terus model data ini, kalau kita bicara sejarah, kalau di pertemuan sebelumnya ada namanya flat file, ada hierarki, ada jaringan, ada relasional, ada berorientasi objek atau objek oriented, terus ada relational objek atau objek relasional atau OR. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah flat file. Flat file adalah basis data yang terdiri satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal berbentuk formal file text, atau kita sering ketemu file yang berekstensi atau berakhiran .txt. Itu salah satu macam dari basis data. Informasi pada suatu file disimpan sebagai field, dengan fields-nya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Nah, ini contohnya. Jadi kalau file txt kan kalau kita buka, kalau di dalam Windows ada namanya Notepad, kira-kira gambarnya seperti ini. Dia flat dan biasanya berekstensi titik atau .txt. Nah, kelemahan kalau kita bicara kelemahan flat file, itu yang pertama, flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Ya, makanya ketika kita bicara big data yang besar, ketika kita ketemu file yang berekstensi .txt, itu agak relatif lebih susah untuk direlasikan karena secara format dan lain sebagainya tidak sesuai standarnya basis data secara umum. Terus yang kedua adalah sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Ya, karena secara format dia tidak standar, makanya ada kemungkinan redundansi, makanya tidak menjamin akurasi. Selanjutnya, lokasi fisik field data dengan file harus diketahui karena bentuknya flat. Terus selanjutnya adalah program harus dikembangkan untuk mengatur data. Ya, kalau kita nanti bicara
big data itu salah satunya bisa menyangkut ke jenis flat file. Itu nanti arahnya ke metode big data. Nah, selanjutnya itu ada namanya hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file, jadi di atasnya. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Jadi dibuat secara hierarki atau bertingkat. Arsitektur basis data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent atau child. Pada basis data hierarki, suatu root table atau akar tabel atau parent table berada pada struktur yang paling atas. Jadi hierarki ya, semacam struktur organisasi terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi root table atau parentnya itu namanya publisher, child table dari root table-nya ada bookstore dan author. Di dalam child table ini dari level sebelumnya adalah namanya inventory, ada order di dalam bookstore, di dalam author ada title. Jadi hierarki itu apa ya kalau bahasanya tingkatan kali ya. Jadi ada root table akarnya awalnya dari publisher, di dalam publisher itu bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu author dan bookstore, toko buku ya. Autornya ini dikelompokkan ada title, judulnya apa, terus di dalam bookstore, child table dari publisher itu ada inventory, order, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kelebihan hierarki data. Kelebihan basis data hierarki dibandingkan flat file yang pertama itu adalah data dapat dengan cepat dilakukan retrieve, menemukan kembali ya. Terus integritas data mudah dilakukan pengaturan karena sudah dibagi sesuai dengan tingkatan kompleksitas data tersebut. Terus kelemahannya itu adalah pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data ya, karena sudah dibagi sesuai tingkatan, sesuai kategori kalau bisa disederhanakan. Ada kemungkinan terjadi redundansi data ketika kita tidak bisa mengelompokkan, tidak bisa mengkategorikan data-data tersebut. Jadi ketika kita bicara data itu harus pairnya apa, cellnya apa, turunan cellnya apa, dan lain sebagainya. Ini kelemahan dari hierarki. Selanjutnya adalah network atau network basis data atau network database. Model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child table. Jadi kelebihan dari jaringan itu bisa menambahkan share relationship, jadi membagikan hubungan. Relasi antar tabel dalam basis data jaringan disebut dengan set structure, yaitu satu tabel sebagai owner dan tabel lainnya sebagai member. Dalam hal ini konsep dasarnya adalah sama dengan relasi parent atau child yang diberikan pada sebelumnya. Jadi ini basis data jaringan ini pengembangan dari hierarki basis data. Set structure dapat direpresentasikan sebagai relasi one to many antar table. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi di dalam publisher ini dapat berkomunikasi atau berelasi dengan author menggunakan stack structure. Set structure di sini itu kontrak. Jadi author dengan publisher itu dikontrak. Kontraknya seperti apa? Kalau kita bicara buku berarti kontrak bukunya sampai berapa judul buku. Terus publisher dengan toko buku atau bookstore itu adalah supply. Jadi dari publisher ketika sudah memproduksi bisa menyaplai ke toko buku. Nah ini relasi dari publisher ke bookstore, dari parent ke child, dari
Kalau bicara jaringan itu dari owner ke member. Sama seperti ini, dari owner ke member, dari publisher sebagai owner, author sebagai member itu dapat berelasi yang dinamakan structure, yaitu adalah kontrak kalau dengan author. Kalau dengan bookstore atau toko buku itu set structure-nya adalah supply, menyuplai buku-buku produksi tersebut ke toko buku. Nah, di dalam jaringan basis data itu kelebihannya data lebih cepat diakses karena ada relasi tadi ya. User dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel karena sudah berelasi, sudah terhubung. Terus mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Jadi kalau semua kategorinya atau kalau dari pengembangan dari hierarki tadi terlalu banyak, strukturnya terlalu banyak, karena ada set structure tadi, ada relasinya, itu dapat memodelkan yang basis data yang bersifat kompleks. Terus memudahkan untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Jadi mengambil kembali karena sudah di set structure tadi, sudah direlasikan. Terus kelemahan basis data jaringan, yang pertama adalah struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi karena hampir sama dengan hierarki, karena kita sudah mengelompokkan tingkatan kategori tersebut itu di awal. Makanya untuk modifikasi tidak mudah, bukannya tidak bisa tetapi tidak mudah, karena kita harus mengubah pola dari awal. Terus yang kedua, perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Karena kembali lagi ke poin yang pertama, karena tidak mudah. Karena prinsipnya adalah kita sudah set dari awal pair-nya apa, atau root-nya apa, child-nya apa, relasinya apa kalau di dalam jaringan. Jadi perubahan konsep di dalam basis data jaringan atau jaringan basis data itu mempengaruhi dari program aplikasi, karena aplikasi itu mengikuti basis data. Terus yang ketiga adalah user harus memahami struktur basis data tadi di awal, karena tingkatan atau pengkategoriannya itu sudah ditentukan di awal. Terus ada lagi model relasional. Model basis data relasional merupakan model basis data yang paling populer, banyak digunakan sekarang ini. Jadi berelasi. Tabel terdiri baris dan kolom, jadi sudah lebih spesifik. Kalau tadi basis datanya masih bersifat umum, ini sudah spesifik adanya baris dan kolom. Baris adalah representasi tabel atau record pada tabel atau isi. Kolom merepresentasikan field pada tabel atau field itu apa ya, nama kolom atau nama keterangan. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci atau key kalau di dalam basis data. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi relatif lebih dinamis kalau kita bicara hierarki dan jaringan, itu modelnya tingkatan atau bertingkat. Kalau relasional itu bisa sejajar. Jadi contohnya di sini, publisher itu dengan bookstore itu bisa mensuplai, bookstore itu bisa berelasi author itu menggunakan title, karena dari toko buku dan penulis itu ketemu di satu titik, di mana titiknya itu adalah judul buku. Kalau toko buku itu menjual judul bukunya, kalau penulis itu menulis judul buku dan isi bukunya. Nah, di dalam title atau buku tersebut itu, buku itu dapat diorder dan dapat di stok atau disimpan di dalam inventory. Kira-kira seperti itu. Relasional, jadi relatif lebih dinamis saya bilang. Nah, kelebihan relasional, data sangat cepat diakses ya, karena dia tidak bertingkat. Karena secara
status dia sama. Terus struktur basis data mudah dilakukan perubahan karena tadi tidak bertingkat. Kalau bertingkat kan jelas. Ketika kita bicara data yang bertingkat atau apapun yang bertingkat itu ketika mengubah di atas, di parent, di root itu akan mempengaruhi dari childnya atau dari turunannya. Terus data direpresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan karena secara konsep dia secara status dia sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Terus mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Ini lebih kompleks ya dari yang sebelumnya karena dengan prinsip yang pertama yaitu data sangat cepat diakses. Terus selanjutnya adalah kelebihannya relasional adalah mudah untuk mengimplementasikan integritas, jadi data yang terintegrasi. Terus data lebih akurat karena sudah model relasi, sudah berhubungan. Terus mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Relatif tadi karena sifatnya konsepnya statusnya sama, relatif dinamis, maka untuk membangun dan memodifikasi program itu relatif lebih mudah. Terus setelah dikembangkan structure query language atau SQL. SQL itu nanti bahasa salah satu bahasa basis data yang populer, kira-kira seperti itu. Nah, kelemahannya yang pertama adalah kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. Jadi karena sudah dikelompokkan sesuai kategorinya, kategori itu dalam arti kemiripan value, kemiripan nilai, kemiripan isi dari data itu ketika nanti berhubungan dengan tabel yang lain itu harus dijoinkan atau dihubungkan. Terus user harus familiar dengan relasi antar tabel ya, karena dengan pengelompokan data tersebut kita harus tahu bagaimana kita menjoinkan atau merelasikan tabel-tabel tersebut. Terus yang jelas user harus belajar SQL. SQL ini bisa dalam bentuk sintak atau bisa kalau kita bicara SMPD itu sudah ada query yang mungkin user itu tidak perlu belajar sintak, tetapi ini dikhususkan untuk pengguna akhir ya. Orang yang tidak punya background komputer itu bisa drag and drop. Jadi secara tampilan itu lebih interaktif tanpa harus tahu sintaknya. Walaupun kalau kita bicara relasional itu memang bagus ya, apalagi untuk pemrogram ataupun database administrator itu harus menguasai bahasa SQL. Nah, selanjutnya adalah berorientasi objek. Ini lebih maju lagi nih. Model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jadi object oriented programming. Jadi dikemas dalam bentuk objek. Kira-kira seperti itu. Terus basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Ini salah satu contohnya adalah bahasa Java. Aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Objek database management system digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Jadi berorientasi objek itu baik dari pembuatannya dari sisi programmer itu juga menggunakan bahasa yang sudah berorientasi objek, bahasa pemrograman ya. Ini contohnya Java. Ketika Java itu end usernya juga dalam berorientasi objek, walaupun tidak harus, karena kembali lagi sifat basis data itu dia multi platform, multi language programming, jadi dia tidak terpaku ke salah satu bahasa pemrograman tertentu. Jadi bisa jadi
pengembangannya menggunakan bahasa Java, pembuatannya, tapi untuk end user tidak menggunakan Java. Itu sangat memungkinkan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi ini contohnya Java semua ya. Jadi database dideklarasikan menggunakan Java, objek dideklarasikan menggunakan Java, ke dalam database disimpan, berinteraksi dengan aplikasi yang executable. Jadi yang kalau bahasa aslinya yang exe yang bisa langsung dijalankan langsung ke end user. Aplikasi ini database-nya. Jadi aplikasi dibangun dengan menggunakan Java programming, di objek database-nya juga menggunakan Java. Ini salah satu contoh. Bisa jadi tadi saya gambarkan database-nya dideklarasikan menggunakan Java, tapi aplikasinya tidak menggunakan Java. Bisa jadi menggunakan PHP, menggunakan JavaScript dan lain sebagainya. Tergantung end user itu membutuhkan aplikasi akhir itu berupa atau berbentuk apa. Tergantung. Terus model object oriented data itu di sini ya. Jadi ada nama kelasnya, properti kelasnya, operasi atau metode. Kalau kita nanti bicara sebuah data itu harus meliputi 3, yaitu nama kelasnya apa, properti itu kalau bahasa sederhananya adalah atribut. Nah, atributnya apa, operasinya apa, dia employee itu bisa apa saja, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya ini employee itu atributnya adalah nomor ID, nama depan, nama belakang, nomor telepon. Jadi employee itu mengikat ID-nya berapa, nama depan apa, nama belakang apa, nomor telepon berapa, itu melekat di dalam employee, maka namanya property class. Nah, metode atau operasinya dia bisa get address. Ini salah satu contohnya. Get address. Jadi dia bisa mendapatkan alamat. Alamat diambil ke tabel atau objek alamat. Alamat di sini propertinya atau atributnya adalah alamatnya, kotanya, state-nya, kode posnya dan lain sebagainya. Jadi di dalam object oriented di sini sudah dalam bentuk kelas. Nah, biasanya ketika kita bicara object oriented data atau basis data itu biasanya nanti mengacu ke secara aplikasi, kita diarahkan ke dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek, kira-kira seperti itu. Kelebihannya, programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Jadi programmer atau pembuat program itu secara antarmuka dengan basis data itu tidak perlu dalam bentuk structure atau struktur tabelnya seperti apa, tapi dalam bentuk objek dikemas atau dikemas ya, dibungkus dalam bentuk objek karena orientasinya adalah objek. Nah, objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Jadi kalau nanti kita bicara kelas diagram dan lain sebagainya itu kan ada salah satu sifatnya adalah diwariskan. Jadi kelas itu bisa diwariskan. Terus yang ketiga kelebihannya adalah secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Karena biasanya objek itu bisa jadi tidak harus sama persis dengan nama ya, nama atau field dari database tersebut. Bisa jadi ini untuk keamanan. Jadi nanti kalau kita ke keamanan sistem, keamanan basis data itu menyangkut ketika sudah dibungkus atau sudah di packaging dalam bentuk objek, kemungkinan besar orang ketika masuk ke dalam program itu, orang lain ya yang tidak punya akses itu, dia hanya ketemu objek tapi tidak ketemu struktur datanya secara langsung.
Terus model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Ya, karena pemrograman sekarang sudah orientasinya itu adalah ke objek. Kelemahannya, user harus memahami konsep berorientasi objek, jelas, karena orientasinya objek. Ini syarat mutlak. Karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional yang berasumsi tadi, yang berrelasional tadi kan, langsung mengambil dari struktur tabelnya. Nah, selanjutnya relasional objek, yaitu mengkombinasikan konsep model basis data relasional dengan style pemrograman berorientasi objek. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi berelasi, employee person di sini itu person itu bisa berelasi dengan employee dan bisa berelasi dengan address. Jadi semuanya ini dalam bentuk objek dan semuanya bisa saling berelasi. Person ke employee itu bisa mengakses nanti addressnya apa di dalam person ini. Jadi orang itu bisa melihat karyawannya itu alamatnya di mana saja dan lain sebagainya. Itu konsep dari relational object. Kelebihan basis data relational object adalah tipe bentukan dapat dibuat, ya karena kita sudah menentukan objeknya. Kelemahannya, user harus memahami antara konsep berorientasi objek dengan relasional. Jadi selain objek oriented atau berorientasi objek juga harus memahami konsep relasional. Terus beberapa vendor mengimplementasikan konsep relasional objek tidak mendukung sifat pewarisan. Ada beberapa, tidak semua, walaupun sekarang sudah berkembang, ini sudah support. Jadi untuk kelemahan yang kedua relatif sekarang lebih kecil. Nah, level abstraksi adalah SMPD atau Sistem Manajemen Basis Data. Itu di sini ada skema eksternal 1, skema eksternal 2, skema eksternal 3, di konsep skema konsep, terus di fisikan, baru ke disimpan. Jadi abstraksinya, skemanya ini nanti mungkin lebih detail kalau kita bicara data warehouse, big data, data mining dan lain sebagainya. Itu alur standarnya adalah seperti ini. Skema eksternal yaitu adalah model data. Skema konseptual itu adalah mendeskripsikan data yang disimpan dalam model data SMPD. Dalam SMPD relasional, skema ini mendeskripsikan semua relasi yang disimpan dalam basis data. Jadi model datanya itu dalam bentuk eksternal, konseptual itu adalah struktur atau struktur. Terus skema fisik itu menentukan detail penyimpanannya. Jadi nanti akan disimpan di mana, bentuknya seperti apa, ekstensinya seperti apa. Terus sekian. Jadi di dalam cycle skema tadi di akhir itu nanti akan masuk ke disk. Di dalam disk ini nanti akan ketemu penyimpanannya di mana. Itu mungkin untuk materi ya untuk kali ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih.